Video ini didukung oleh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to my channel. Oke, di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melihat kejadian yang sering terjadi di Kota Gajah ya guys. Terutama di tempat saya bekerja. Yaitu apa kejadiannya? Saksi nanti kita lihat tayangannya. Tapi sebelum kita melihat tayangannya, buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, dan nyalakan notifikasinya. Ingat, subscribe itu gratis bro, nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Ya kita bantulah ya kan. Kita bantu para youtuber Kota Gajah nih, khususnya buat orang-orang Kota Gajah. Ayo guys, kita subscribe. Kita buktikan kepada Indonesia bahwa kita bisa. Orang Kota Gajah juga bisa, nggak kalah sama orang-orang yang di sana. Oke guys, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau mendukung channel ini dengan cara klik subscribe. Jadi langsung saja di inti videonya ya guys. Jadi saya akan menampilkan cuplikan yang saya rekam tadi. Jadi nanti setelah itu saya akan memberikan tanggapan. Oke, saksikan videonya. Check this out. Banjir lagi mas bro. Ini lokasinya di depan SMA Wiratama ya. Sudah kesekian kalinya banjir ini terjadi lagi. Padahal curah hujannya tidak begitu lebat, tapi banjir lagi. Kasihan mas bro. Coba kita lihat. SMA Wiratama juga banjir tuh masuk ya. Jadi yang seperti inilah yang terjadi jika di Kota Gajah sedang diguyur hujan. Ini juga kebetulan bertepatan di depan kantor ya mas bro ya teman-teman semua. Mudah-mudahan segera berlalu ini mas bro. Ya seperti ini segera berlalu supaya tidak terulang kembali. Segera mendapatkan solusi lah gitu. Ini kalau seperti ini terus kan kasihan nih teman-teman ya. Lihat, jadi akses perekonomian pun sulit. Apalagi ini jalan utama ini ya, untuk yang terhubung langsung ke kantor kelurahan ini teman-teman. Jadi buat kalian kalau misalkan yang dari luar Kota Gajah, kalau mau ke Kota Gajah ketika hujan, jangan lewat sini ya, karena ya seperti inilah keadaannya. Ini tidak begitu tinggi ya, karena hujan juga cuma sebentar. Biasanya ini nyampe dalam sini nih teman-teman, sampai dalam parkiran ya. Cuman ya yang diharapkan ya segera ada tindakan lah dari aparat desa setempat gitu kan, supaya kejadian ini cepat ditanggulangin gitu kan. Itu sampai depan sana juga banjir ya, sampai jalan raya itu mas bro. Tuh. Ini padahal ini curah hujannya tidak begitu tinggi teman-teman. Lihat, kita sambil lihat ke arah depan. Banjir mas bro. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dan terjadi lagi. Ya, ini banjir sudah kesekian kalinya. Diharapkan untuk aparat desa setempat segera. Itu sampai depan sana ya. Itu sampai depan sana tuh.
Tapi banjir ini ada hikmahnya. Ternyata buat kolam renang anak-anak ini banjirnya. Banjir itu kolam renang anak-anak. Ini kita sebenarnya perlu mengekspor ke sana sih ya, tapi tidak usah lah ya teman-teman ya. Karena posisinya juga lagi kerja. Ya posisi juga kita lagi kerja ini, jadi kita bisa bawa ke sana gitu. Jadi cukup sampai sini aja ya. Oke ya, setelah melihat tayangan video tadi, menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sih, banjir ini harus segera diatasi dan cepat diselesaikan. Tidak bisa menunggu-nunggu lagi karena ini sangat-sangat mengganggu. Apalagi yang terkena banjir ini adalah satu, tempat saya bekerja tentunya. Yang kedua, sekolahan, tempat anak-anak menuntut ilmu. Bisa kalian bayangkan bagaimana jadinya ketika mereka sedang belajar gitu kan. Ya kalau sekarang emang lagi libur teman-teman, ya kan, nggak usah ngegas dulu. Ya kalau emang sekarang itu emang lagi libur teman-teman kan ya, karena ya kita habis terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tapi coba kalian bayangkan bagaimana rasanya ketika belajar, hujan turun dan lalu banjir. Bisa gak kalian bayangin? Pasti sangat mengganggu kan? Nah, maka dari itu teman-teman, saya tuh sebenarnya cukup prihatin gitu kan. Ya cukup prihatin gitu kan. Ya tapi apalah daya saya gitu kan. Saya tidak memiliki wewenang apa-apa gitu. Saya hanya bisa mensuarakannya lewat sini gitu kan, lewat media ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya suarakan ini bisa didengar lah oleh perangkat desa gitu kan. Syukur-syukur bisa didengar oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak. Main-main ke Kota Gajah Pak ketika hujan. Biarin Bapak melihat sendiri bagaimana keadaan kami ketika hujan. Dan mudah-mudahan juga cepat mendapatkan solusi gitu kan. Ya, banjir yang terjadi di daerah ini tidak hanya sekali saja terjadi teman-teman, tapi sudah berkali-kali. Dan bahkan hampir setiap tahun terulang. Jadi hampir setiap tahun itu banjir gitu kan. Tapi ya kembali tadi itulah, sampai sekarang pun belum mendapatkan solusinya gitu. Ayo pada masyarakat semua, jaga pola hidup kita, ya kan. Budayakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Iya. Jadi karena harus hidup bersih dan sehat ya, dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat banjir gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya tidak menyumbat aliran-aliran air gitu. Ya karena nanti jika itu kalian lakukan, ya maka kita sendiri yang rugi gitu kan. Kalian sendiri yang rugi gitu. Jadi apa salahnya sih kita harus hidup bersih dan sehat? Toh selain kita juga menghindari banjir, kita juga akan terhindar dari virus COVID-19. Karena pemerintah sudah menyuarakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke? Sekali lagi buat kalian, ya tolong dijaga lingkungan kita, harus bersih, jangan buang sampah sembarangan. Dan yang pastinya kita harus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wilayah kita gitu kan, terkait masalah penanganan banjir ini teman-teman. Oke, selanjutnya saya juga akan menampilkan cuplikan pendapat dari warga sekitar yang terkena dampak, ya kan, yang terkena dampak. Dan kebetulan video ini diliput oleh M Taufik. Nanti bisa kalian cek bisa kalian cek channel YouTube-nya M Taufik atau Motovlog Kota Gajah, ya kan.
Jadi di situ juga ada pendapat dari warga yang terkena dampak. Oke, kita saksikan videonya. Oke, Cek Mas. di sana. Bang Ucup, gimana, ada yang mau disampaikan nggak nih untuk apa ya, yang bertanggung jawab untuk daerah ini loh Mas? Kan sering terjadi banjir nih Mas. Terima kasih buat Pak Camat, Pak Lurah kemarin yang udah rapat di SMK Wiratama. Ya mudah-mudahan minggu ini bisa disosialisasikan Ya. masalah banjirnya. Hmm. Mudah-mudahan ya. Ya, semoga Nggak banjir cepat lagi. cepat terlaksanakan ya Mas ya, untuk Kemarin udah disurvei, ya. udah turun ke lapangan Pak Camat, udah ketemu solusinya. Ah, Terus dana juga udah terkumpul. oh, udah ada ya Mas. Dan cepat dilaksanakan. Terima kasih. Oke teman-teman ya. Jadi tadi cuplikan ya yang diliput oleh teman saya, Bro Taufik. Kebetulan di situ yang ada hanya Mang Ucup ya, selaku owner es kacang merah yang ada di Kota Gajah, es krim kacang merah gitu. Tadi Mang Ucup mengatakan bahwasannya dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat dan Pak Lurah karena sudah berusaha mencarikan solusi ketika mengadakan rapat gitu. Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Pak Camat dan Pak Lurah dan masyarakat setempat. Kita tidak boleh diam aja kawan-kawan. Kita harus membantu, mendukung saudara-saudara kita yang sedang berusaha mencarikan solusi gitu. Dan mudah-mudahan apa yang telah direncanakan, apa yang telah di planningkan segera terrealisasi ya teman-teman ya, sehingga masalah banjir ini udahlah biar cepat gitu loh. Pusing teman-teman, lagi kerja enak-enak hujan gitu kan, banjir, itu kasihan. Coba bisa kalian bayangkan ya, tadi kalau misalkan hujan itu lama, saya nggak tahu lagi tuh bagaimana nasib dengan dagangan yang dibuat oleh Bang Ucup kan. Pasti orang juga mau beli kan. Iya, gimana orang banjir nggak bisa dilewatin, karena biasanya kalau hujannya parah jalan situ tidak bisa dilewati oleh kendaraan gitu. Kan kasihan tuh, udah ngeluarin modal untuk buat dagangan tapi nggak laku, kan kasihan. Oke, sekalian lah ya buat teman-teman juga nih, buat teman-teman muda-mudi yang ada di Kota Gajah, kita sebagai generasi milenial seharusnya bisa membawa perubahan untuk daerah kita gitu kan. Ayo saya mengajak kalian sama-sama untuk gotong royong untuk melakukan misalkan bakti sosial lah ya, bakti sosial kayak membersihkan irigasi, terus kayak misalkan irigasi itu kita gali lagi, kita perdalam gitu kan, karena kan lumpur-lumpur itu sudah banyak yang mengendap gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita gali kan ya setidaknya bisa memperlancar lah aliran air gitu. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi pesan saya adalah kita sebagai generasi milenial kita harus bisa membawa perubahan untuk daerah kita gitu kan. Banjir ini saya harap akan menjadi banjir yang terakhir di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada banjir lagi. Kasihan bro, kasihan masyarakat yang mencari nafkah di situ gitu kan, di lingkungan itu gitu. Kalau sampai banjir bagaimana nasibnya anak istri mereka gitu kan, mau dikasih makan apa gitu. Saya juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat aparat desa ya, Pamong, baik dari kecamatan, Pak Camat, terima kasih banyak. Pak Lurah juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita semua segera terrealisasi dan bencana banjir ini tidak akan terulang kembali. Oke? Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dadah.